Namaku Rosatia Ramatondang. Saat ini usiaku 17 tahun. Namun beberapa hari lagi, aku akan genap berusia 18 tahun, tepat pada tanggal 29 September 2025. Aku lahir di Tanjung Beringin. Aku merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Banyak orang yang sering berkata bahwa menjadi anak terakhir itu menyenangkan karena biasanya dimanja dan lebih diperhatikan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Menjadi anak terakhir juga memiliki beban, rasa takut, bahkan luka batin tersendiri. Kisah hidupku sejak kecil adalah bukti bahwa anak bungsu pun bisa merasakan pahit getir kehidupan yang tidak kalah berat dari kakak-kakaknya. Aku lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kehidupan kami penuh dengan perjuangan. Pada saat usiaku baru menginjak 2 tahun, kedua orang tuaku jatuh sakit. Penyakit mereka sama, yaitu asam lambung. Dan kondisi itu membuat keluarga kami semakin sulit. Bayangkan saja dengan kondisi orang tua yang sakit-sakitan, kakak-kakakku masih kecil dan abangku baru beranjak remaja, kami harus menjalani kehidupan tanpa bantuan dari keluarga besar. Tidak ada satupun kerabat yang peduli, menjenguk pun tidak, apalagi membantu. Kehidupan kami benar-benar berjalan sendiri, penuh dengan air mata dan rasa kecewa. Hari-hari terasa begitu berat. Aku masih kecil, tapi sejak saat itu aku sudah bisa merasakan apa itu kesedihan. Orang tuaku berjuang keras untuk mencari kesembuhan. Selama 2 tahun, mereka keluar masuk tempat berobat, bahkan harus berhutang ke sana-sini demi biaya. Namun semua perjuangan itu tidak sia-sia. Perlahan-lahan kondisi mereka mulai membaik. Doa dan usaha akhirnya membuahkan hasil. Walau tubuh mereka belum sepenuhnya pulih, setidaknya mereka bisa kembali beraktivitas demi anak-anaknya. Namun, masa sulit belum berakhir. Saat aku berusia 4 tahun, mamaku kembali drop. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Aku masih kecil, tapi rasa takut kehilangan itu begitu nyata. Hampir setiap malam aku menangis melihat mamaku hanya bisa terbaring lemah. Saat itu, aku merasa dunia runtuh. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku tanpa mama. Dalam kesedihan yang mendalam itu, aku belajar untuk berdoa. Aku memohon kepada Tuhan agar mamaku diberi kesembuhan. Bagiku, doa adalah satu-satunya cara untuk bertahan di tengah keadaan yang penuh ketidakpastian. Puji Tuhan, doa-doa itu perlahan dijawab. Meski harus membeli obat herbal dengan harga mahal, mamaku akhirnya sembuh. Tepat ketika aku mulai masuk sekolah dasar di usia 6 tahun, mamaku sudah kembali sehat. Walaupun rumah kami hanya sederhana, setidaknya aku bisa berangkat sekolah dengan hati tenang karena mamaku kembali tersenyum. Saat itu aku sadar, kebahagiaan terbesar bukanlah rumah mewah atau harta berlimpah, melainkan kesehatan orang tua yang begitu berharga. Masa kecilku penuh dengan pelajaran berharga. Kami sering dianggap rendah, bahkan pernah ada tetangga yang mengatakan bahwa rumah kami mirip kandang babi. Kata-kata itu menusuk hati, tetapi orang tuaku selalu mengajarkan agar kami tidak membalas dengan kebencian. Mereka hanya tersenyum, sabar dan terus bekerja. Itulah yang membuatku kagum. Dalam kesulitan sebesar apapun, mereka tetap mengajarkan anak-anaknya untuk ikhlas. Tahun 2017 menjadi titik balik bagi keluarga kami. Aku masih ingat jelas di usiaku yang ke-10 tahun, kami akhirnya bisa memperbaiki rumah agar lebih layak dihuni. Tidak lagi sempit dan bocor, tetapi lebih nyaman dan tenang. Pada saat yang sama, kakak pertama aku juga mulai kuliah walau di universitas swasta. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Dari keluarga yang dulu miskin, sakit-sakitan dan dihina orang, perlahan Tuhan membuka jalan sehingga kami bisa berdiri lebih baik. Kini di usiaku yang hampir 18 tahun, hidupku terasa jauh berbeda dibanding dulu. Rumah kami sudah nyaman, orang tuaku sehat, kakak pertama aku telah menjadi seorang guru, dan kakak kedua aku bahkan sudah memiliki apotek sendiri di usianya yang baru 23 tahun. Aku benar-benar bersyukur karena semua ini adalah jawaban dari doa, kerja keras, dan kesabaran keluarga kami. Namun ada satu hal yang masih tersisa di hatiku sebagai anak bungsu. Ketakutanku adalah usia orang tuaku yang semakin menua. Saat aku berusia 18 tahun ini, bapakku sudah 57 tahun dan mamaku 55 tahun. Ada kalanya aku merasa takut membayangkan hari ketika aku harus kehilangan mereka. Aku tahu semua orang akan melewati waktunya, tetapi aku masih sangat membutuhkan mereka. Rasa takut itu sering membuatku gelisah, tetapi aku belajar untuk menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dari perjalanan hidup ini, aku belajar bahwa menjadi anak terakhir tidak selalu penuh dengan kesenangan seperti yang orang bayangkan. Aku justru menyaksikan banyak kesedihan, penderitaan sekaligus kebahagiaan. Aku belajar bahwa hidup tidak selamanya indah, tetapi Tuhan selalu punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang aku pikirkan. Kini aku hanya ingin menjadi anak yang berbakti. Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku
selalu selagi mereka masih ada. Aku ingin membuktikan bahwa doa anak kecil yang dulu menangis di usia 4 tahun tidak pernah sia-sia. Masa lalu memang penuh luka, tetapi justru dari sanalah aku belajar arti kekuatan, ketulusan, kesabaran, dan rasa syukur. Hidupku adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Aku bersyukur atas setiap air mata yang pernah jatuh, karena dari situlah aku belajar arti sejati dari kata hidup.